mengajar Al-Quran di Tanah Karo. Karena suasana kacau, banyak orang Karo yang tadinya bukan beragama Islam atau Kristen, tetapi kepercayaan permalim yang menyembah bulan seperti orang Hindu kuno. Kemudian mereka banyak yang memeluk Islam atau Kristen yang sudah banyak di sekitar Danau Toba, di Brastagi, Kabanjahe sampai Tiga Binanga, Lomulgap, Laugalang, dan Mardinding berbondong-bondong orang Karo masuk Islam. Maka pada tahun 1966 dikirimlah dai-dai ke daerah ini, termasuk Departemen Dakwah HMI Batko Sumatera Utara, di mana aku sebagai ketuanya. Sehingga aku mengenal banyak orang Karo yang halus budi bahasanya, orangnya juga cantik-cantik baik-baik di kampung-kampung maupun yang di gunung-gunung. Mereka seperti orang India dan konon mereka memang datang dari India ke Barus untuk mencari kapur barus. Akhirnya mereka berkembang dan bermukim di gunung-gunung sekitar Danau Toba. Itu pula sebabnya mengapa mereka tidak mau disebut orang Batak, karena budaya mereka berbeda dengan budaya orang Batak yang berwatak keras sedangkan orang Karo berwatak halus. Pada bulan April 1967 ayahku marah padaku karena aku membantah perkataan ayah, dan memukulku dengan tongkat di depan umum ketika aku sedang menjaga kedai sampah. Etek Aji membelaku dengan memarahi ayahku, memang ayahku segan pada Etek Aji. Usiaku sudah 21 tahun, aku malu dipukul ayah di depan umum. Aku pergi dari rumah dengan membawa tas kecil berisi satu setel pakaian tanpa membawa jaket. Dengan uang sekadarnya aku pergi ke Kabanjahe Tanah Karo tempat di mana HMI pernah berdakwah pada tahun 1966. Di Kabanjahe yang memang dingin daerahnya aku menginap di hotel sehingga uang bekalku habis. Hatiku galau tidak ingin pulang ke rumah dan ingin mengajar agama pada orang-orang yang baru masuk Islam di Mardinding. Keinginanku semakin kuat apalagi kabar yang kudengar di Mardinding banyak yang masuk Islam. Tekadku sudah bulat, walau tanpa uang aku berangkat ke Mardinding dengan menumpang truk angkutan barang yang menuju Tiga Binanga dan Kota Chan. Dari Kabanjahe aku sudah merasa kedinginan terlebih lagi aku tidak membawa jaket. Waktu truk berhenti untuk makan malam aku tidak punya uang sepeser pun. Maka aku minta makan pada sopir. Karena kelaparan dan kedinginan aku pun makan dengan sangat lahap. Supir bertanya kepadaku kemana tujuanku, aku bilang mau ke Mardinding. Ternyata truk mereka tidak ke Mardinding tetapi ke Tiga Binanga sehingga nanti aku bisa turun di pertigaan menuju Mardinding. Aku ikut truk di kedinginan malam tanpa jaket, duduk di bak belakang dengan goyangan dan guncangan keras karena jalanan rusak dan berlubang-lubang. Setibanya di pertigaan menuju Mardinding pada pukul 6 pagi. Aku turun dan minta uang pada supir dan diberinya aku Rp2.500 yang waktu itu cukup untuk makan sehari. Aku melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki seorang diri, naik turun gunung. Tiba di Mardinding aku diterima masyarakat dengan senang hati, dan tinggal di rumah panggung yang di bawahnya terdapat kandang babi. Kebiasaan masyarakat di kampung itu kalau buang air besar langsung dari atas rumah dan sampai di bawah langsung dimakan oleh babi peliharaan mereka. Aku mengajar mereka membaca Al-Quran dengan metode singkat dalam waktu 3 hari mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Selain itu, aku memberikan ceramah agama sebulan penuh. Mereka senang sekali dengan kedatanganku karena memang mereka haus pelajaran tentang agama Islam yang baru mereka anut. Di samping mengajar, aku juga melakukan pengislaman masyarakat yang ingin masuk Islam. Akhirnya setelah penduduk Mardinding sudah banyak yang bisa membaca Al-Quran dan mengerti tentang Islam, aku berpamitan untuk pulang. Penduduk menahanku pulang karena hati kami memang sudah semakin dekat. Bahkan ada yang mau mengambilku menjadi menantu karena aku cepat bisa berbahasa Karo. Tetapi aku sudah rindu pada ibu ayah dan saudara-saudaraku sehingga masyarakat dengan berat hati melepas kepulanganku. Ayahku sedih dan menyesal karena aku menghilang selama sebulan sampai Etek Aji mencariku dengan pergi ke dukun menanyakan keberadaanku. Ada-ada saja Etek Aji karena terdorong rasa sayangnya kepadaku sehingga apa saja dilakukannya. Sesampainya aku di rumah kembali, ayah, ibu, saudaraku, dan terutama Etek Aji sangat gembira. Kami berpelukan dan bertangisan. Aku kembali pada kebiasaanku lagi, kuliah sambil tetap mendayung beca untuk biaya kuliahku. Peristiwa aku kabur ke Kabanjahe sangat berkesan bagiku, semoga bernilai ibadah, apa yang sudah kulakukan di Mardinding.
Sekali lagi peristiwa kaburku kemar dinding kuyakini sudah menjadi suratan takdirku. Dan ternyata semua yang kualami adalah merupakan hikmah di balik musibah dipukul ayah.